Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat, amma ba'd. Kepada teman-teman pemirsa semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Rofiki Blitar. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua belajar ilmu nahwu. Ya, belajar bersama-sama sifatnya ya. Bukannya saya mengajar, tapi belajar bersama-sama. Yang sudah pernah belajar ya kita mengulang, yang belum ya kita belajar bersama-sama. Dalam pertemuan kali ini kita belajar menggunakan kitab Al-Ajurumiyah untuk yang dasaran ya, yang mendasar. Nahwu yang dasar yang pertama itu ilmu jurumiyah. Ilmu jurumiyah, kitab jurumiyah itu kitab yang sangat populer dalam dunia pesantren, terutama pondok-pondok pesantren yang salafiyah yang mempelajari ilmu nahwu, mempelajari kitab-kitab kuning. Itu hampir semua di Indonesia ini, khususnya di tanah Jawa, hampir semua menggunakan kitab jurumiyah untuk mengawali belajar ilmu nahwu. Dan bermacam-macam. Kalau kitabnya sebetulnya matan jurumiyah itu sama, dari karangan Syekh Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Cuman ada yang diterjemahkan, ada yang ditakriri, diperjelas lagi, keterangannya ditambah, itu berdasarkan masing-masing pondok pesantrennya. Di sini saya akan menggunakan jurumiyah yang diterjemahkan oleh Dewan Asatid yang berada di Pondok Pesantren Al-Iflah. Kitabnya seperti ini. Nah, itu yang paling atas tertulis Matnul Ajurumiyah. Matanya Ajurumiyah yang orsinil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Kemudian yang di bawahnya itu logo dari Pondok Pesantren Al-Iflah, pondok yang menerjemah Al-Jurumiyah ini namanya Pondok Pesantren Al-Iflah. Kemudian di bawahnya tertulis Al-Ma'hadul Islamiyyu Salafiyyu Al-Iflah, Yayasan Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim, Jalan Kiai Haji Dimyati Kasim, RT 01 RW 07, Ploso itu nama desanya, Selopuro itu kecamatannya, Blitar itu kabupaten, kode posnya 66185. Lalu kenapa saya memilih kitab jurumiyah dari pesantren ini? Karena menurut saya jurumiyah ini sangat mudah dipelajari bagi para pemula. Sebab di situ sudah tertulis terjemahan dengan bahasa Indonesia. Hurufnya dengan menggunakan huruf Arab. Kalau istilah orang Jawa mengatakan pegon. Tulisan huruf Arab, bahasanya bahasa Indonesia. Lalu lihat seperti apa isinya. Ini sampulnya, ini apa yang terlihat ya depan ini sampulnya. Kemudian halaman pertama, doa sebelum belajar. Lalu halaman 2, Kaifiyatul Ma'ani bil Ikhtisor. Ini
cara memberi makna dengan yang ringkas, cara yang ringkas, disingkat-singkat, ada rumusan-rumusannya. Nah, ini halaman 2 sampai halaman 4. Ini halaman 3 dan halaman 4. Semua tertulis rumus-rumusan cara memberi makna yang singkat atau biasa disebut dengan kaifiyatul ma'ani bil ikhtisar, cara memberi makna dengan yang singkat. Lalu halaman 5 ini yang atas nama muqaddimah, dan muqaddimah ini masih dari ustadz dari Pondok Pesantren Al-Iflah ya, masih dari Al-Iflah. Kemudian yang bawah mulai babul kalami, ini baru mulai jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Asun Haji, babul kalam. Terus bawahnya definisi dari kalam, itu al-kalamu wal hamdul murakabul mufidul bil watni, itu definisi dari kalam. Kemudian bawahnya lagi itu terjemahan yang saya katakan di depan tadi, terjemahan yang diterjemahkan oleh para asatidz Pondok Pesantren Al-Iflah, itu yang tanpa harokat, itu terjemahannya. Nanti halaman seterusnya semua ada seperti itu. Lafadznya dari kitab Jurumiyah aslinya dari Syekh Muhammad bin Dawud Asun Haji, kemudian terjemahannya dari ustadz-ustadznya Pondok Pesantren Al-Iflah. Baiklah teman-teman pemirsa semua, untuk muqaddimah dan penjelasan tentang kitabnya saya kira cukup sekian saja. Untuk itu mari kita langsung buka kitabnya, kita baca bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari bab kalam. Al-kalamu, kita baca dulu babul kalami. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah kata atau lafaz yang tersusun atau murakkab, berfaedah atau mufid dengan sengaja atau menggunakan bahasa Arab yang biasa disebut dengan wadha. Itu definisi dari kalam. Kalam itu lebih mudahnya kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan ungkapan, sebuah ungkapan yang sudah sempurna, artinya sudah bisa diterima secara sempurna sehingga yang mendengarkan itu tidak perlu menunggu sambungan dari ungkapan tersebut, sambungan dari kalimat tersebut, dari kata-katanya. Contohnya, misal kita mengucapkan lafaz Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini yang artinya Zaid adalah seorang yang berdiri. Itu bagi pendengar langsung paham bahwa Zaid itu sedang berdiri. Beda dengan ucapan Baitu Zaidin. Baitu Zaidin. Ini bagi pendengar ini masih menanti kelanjutannya. Baitu Zaidin, rumahnya Zaid. Itu kan menanti kelanjutannya. Apa yang dimaksud dengan kata rumahnya Zaid? Misalnya kalau ada tambahan ini rumahnya Zaid, itu kan sudah jelas. Kalau masih rumahnya Zaid itu kan belum jelas. Berarti kalau belum jelas, belum sempurna itu belum dikatakan kalam. Nah, definisi dari kalam atau bisa dikatakan syarat-syaratnya
ungkapan bisa dikatakan kalam itu ada 4, yaitu yang pertama lafzu, harus terdiri dari lafaz. Kalau yang di atas itu kan al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Pertama syaratnya harus berupa lafaz. Apa itu yang dinamakan lafaz? Yang dinamakan lafaz as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Maksudnya suara yang bisa ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Ada kandungan huruf hijaiyahnya. Seperti ucapan kata Zaidun, itu kan sudah mengandung huruf za, ya, dan dal. Atau qaimun, kelanjutan qaf, alif, hamzah, dan mim. Itu kan suara-suara seperti itu mengandung huruf hijaiyah. Beda dengan suara yang seperti ini. Nah, kalau suara itu kan suara yang seperti tadi, suara klakson, seperti suara apa itu kan kalau tulisan huruf hijaiyah apa suaranya? Bagaimana? Hurufnya apa saja? Kan nggak ada hurufnya, huruf hijaiyahnya. Nah, berarti seperti suara klakson, deringan ponsel misalnya, ada dering ponsel, itu kan nggak ada huruf hijaiyahnya, berarti juga belum bisa dikatakan lafaz. Harus terdiri dari suara yang mengandung huruf hijaiyah. Atau misalnya tulisan, sebuah tulisan sudah mengandung huruf hijaiyah. Misalnya kalau tertulis huruf za, ya, dal, tapi tidak diucapkan, hanya berbentuk tulisan, itu juga belum dikatakan lafaz, karena bukan suara, hanya tulisan. Atau mungkin di perempatan jalan ada rambu-rambu, ada lampu merah, terus semua kan pengemudi paham kalau ada lampu merah itu berarti harus berhenti. Nah, walaupun sudah bisa difahami seperti itu, tapi karena tidak ada suaranya, itu juga tidak bisa dikatakan kalam, karena bukan lafaz, belum ada lafaznya. Syarat yang pertama belum terpenuhi, itu lafaz. Semoga bisa dimengerti ya keterangan dari lafaz. Itu syarat yang pertama, harus berupa lafaz, yaitu suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Kemudian syarat yang kedua, murakkab. Syarat yang kedua murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab ialah ma tarakkaba min kilmataini fa aktsaro. Lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih banyak, atau lebih 3 kalimat, 4 kalimat, dan seterusnya. 3 kata ya. Awas jangan salah paham. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia hanya kata, bukan susunan kata, tapi kata, 1 kata, 2 kata. Itu berarti kalau kalimat itu berarti satu kata. Jadi sini syarat untuk menjadi kalam yang kedua harus minimal 2 kata. Jadi suara atau lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, contoh seperti tadi, tetap masih zaidun qaimun, ada 2 kata. Atau baitu zaidin, ungkapan atau ucapan suara baitu zaidin, itu terdiri dari 2 kata, yaitu lafaz baitu dan lafaz zaidin. Itu 2 kata. Syarat yang kedua itu harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga syaratnya harus mufid. Apa itu mufid? Al-mufidu ma afada ifadatan yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wassami'i. Yaitu sebuah ungkapan yang sudah memberi faedah sehingga bagi yang mengungkapkan dan mendengarkan
itu tidak perlu meneruskan kata-kata yang dengan kata-kata yang lain. Artinya sudah cukup dengan ungkapan tersebut. Berarti sudah bisa difahami istilahnya ya. Kalau mutakalim itu yang bicara itu menggunakan ungkapan yang sudah mufid, itu mutakalim atau sami pendengarnya tidak perlu menanti kelanjutannya, sudah bisa difaham. Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Beda dengan itu tadi baitu Zaidin atau saubu Zaidin, pakaiannya Zaid. Itu kan pasti kalau cuman baitu Zaidin atau saubu Zaidin, itu kan pendengar harus masih menanti kelanjutannya. Apa yang dimaksud dengan baitu Zaidin? Maksudnya bagaimana ini? Kalau ada tambahan misalnya ishtara itu baita Zaidin, saya membeli rumahnya Zaid, saya telah membeli rumahnya Zaid. Nah, itu kan sudah jelas. Kalau cuma baitu Zaidin, itu kan belum jelas maksudnya gimana ini. Nah, atau hadza baitu Zaidin, ini rumahnya Zaid. Nah, itu berarti sudah jelas. Kalau sudah jelas itu berarti sudah mufid. Nah, tinggal syarat yang terakhir. Kalau sudah mufid, sudah hampir memenuhi syarat, tinggal syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir ialah wadha'. Wadha' itu ada dua penafsiran dari para ulama. Yang pertama bil qasdi, ada unsur kesengajaan. Cara pengucapannya itu saat mengungkapkan suatu suatu susunan kata itu dengan kesengajaan. Kalau tanpa ada kesengajaan itu belum dikatakan wadha'. Misalnya orang tidur mengigau, misalnya hadza baitu Zaidin, kalau diartikan ini rumahnya Zaid, tapi orang mengigau, itu tidak bisa dikatakan kalam. Atau khudh biyadi, peganglah tangan saya, misalnya. Seandainya ada orang tidur mengigau seperti itu, kita biarkan saja kan nggak masalah. Namanya orang mengigau. Jadi ucapan orang mengigau itu tidak ada kesengajaan, tanpa adanya unsur kesengajaan. Nah, kalau tidak ada unsur kesengajaan, itu belum bisa dikatakan wadha'. Itu yang pertama. Keterangan yang kedua, menurut wadha' itu harus menggunakan bahasa Arab. Nah, misalnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa versi atau bahasa yang lain, atau bahasa daerah di Indonesia bisa Jawa, Sumatera, entah itu bahasa apa, bahasa Sunda atau bahasa apa, itu berarti bukan wadha'. Walaupun sudah bisa dimengerti, bisa difahami oleh sami, langsung pendengar langsung paham dengan apa yang dikatakan, tapi karena bukan bahasa Arab, itu belum bisa dikatakan wadha'. Nah, kalau belum wadha' berarti juga belum bisa dikatakan kalam. Jadi intinya ungkapan yang sudah bisa dikatakan kalam, sudah bisa disebut dengan kalam, harus terdiri dari suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Kemudian suara tersebut tersusun dari dua kata atau lebih. Yang ketiga, susunan kata tersebut sudah memberi faedah, sehingga mutakalim yang bicara dan pendengarnya itu tidak perlu melanjutkan dengan kata-kata yang lain. Seandainya sudah berhenti di situ sudah cukup. Kemudian ungkapan tersebut menggunakan bahasa Arab dan disengaja. Nah, saya kira pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bisa dimengerti, bisa difahami. Kalau ada yang belum bisa paham, ada yang belum paham, boleh bertanya melalui kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan ada diberi jawaban. Saya kira sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa diterima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.